실바 선수가 걱정을 많이 했는데요. 자, 지금 일단 배구와 끈을 풀고 좀 확인을 해보려고 하는데 발목이 완전히 꺾였어요. 자, 지금 왼쪽은 지난 경기에 대한 영향력을 볼 수 있어요. 저는 있어 보입니다. 예. 아직까지는. 백식 한타. 부키리치의 왼쪽 발목. 자, 이게 지금 양 선수가 지금 다 넘어졌는데 실바 선수는 그나마 괜찮아 보이는데 부키리치 선수의 왼쪽 발목이 살짝 넘어갔다가 온볼로 자, 실바 선수를 보면서는 괜찮다고 얘기를 하고 걸어 나오고 있습니다. 자, 일단 본인 스스로 움직일 수 있다는 건 그나마 다행이긴 한데 그렇죠. 후에 싸움을 6번자리 염혜선 뒤로 갑니다. 라이트 백 어택 직선 메가. 자, 지금은 염혜선 센터가 완벽하게 노마크를 만들어줬습니다. 사실 지난 경기에서 메가 선수는 단번에 꽂히는 포인트도 많이 없었거든요. 염혜선 5번자리 와일드 김지원 뒤로 듭니다. 낮았어요. 노란이 받고 염혜선 그리고 앞에 메가 꽂힙니다. 이 차이인 것 같아요. 수비가 됐을 때 결정을 짓지 못하고 있는 GS 칼텍스고 리바운드가 되고 수비가 됐을 때 뭔가 메가와 부키리치의 이 공격의 힘이 전반적인 훨씬 더 세 보이거든요. 그렇죠. Giselle Silva terang-terangan mengaku hal ini kepada Megawati yang buat fans terkejut. Begini pernyataan sangat Giselle Silva usai laga antara Red Sparks versus Caltex dalam lanjutan putaran 5 Liga Voli Korea musim ini. Perlu diketahui Red Sparks bermain hari ini Sabtu tanggal 22 Februari 2025. Duel ini berlangsung sangat menarik karena mempertemukan sejumlah pemain terbaik di Liga Voli Putri Korea. Salah satunya ialah duel Giselle Silva yang merupakan pemain andalan GS Caltex di Liga Voli Korea ini berhadapan dengan Megawati Hanestri yang memiliki tingkat serangan terbaik. Pada laga melawan Red Sparks, pelatih Caltex masih menjadikan Silva sebagai tumpuan di lini serang. Dirinya bersaing dengan duet Megawati Vanja Bukilik untuk saling berebut poin. Namun spike keras Mega diakui Silva membuat timnya kewalahan. Pukulan-pukulan Mega saya pikir jadi yang paling mematikan di musim ini. Mega jauh lebih kuat dari yang kami kira, kami sangat kewalahan menghadapi Jung Kwanjan jika Mega dimainkan. Karena apa yang telah kami persiapkan untuk meredamnya tidak berhasil, ujar Silva pasca laga. Giselle Silva juga menambahkan kalau permainan Megawati tidak sebanding dengan gaji yang ia dapatkan di Red Sparks. Semua pasti sudah tahu Mega semakin menunjukkan kelasnya sebagai seorang opposite hitter. Benar kata media-media, di sini penampilan Mega di musim keduanya bersama Red Sparks tidak sebanding dengan gajinya yang terbilang kecil, imbuh Giselle Silva. Saya sebagai pemain andalan Caltex di sini patut merasa malu karena Mega menunjukkan kalau gaji pemain yang tinggi bukan jaminan akan tampil baik di lapangan. Dan Mega buktikan itu di liga ini. Kontribusinya bagi Red Sparks sungguh luar biasa, terang Giselle Silva. Sementara itu, pelatih Caltex Lee Yang Tat mengungkapkan rasa tidak puas kepada para pemain yang menurutnya bermain kurang baik saat menghadapi Red Sparks. Saya rasa para pemain tidak dalam performa fisik terbaik karena harus menyelesaikan pertandingan yang penuh tekanan. Bagaimanapun ini adalah hasil yang pantas disesali. Mereka kurang kemauan di lapangan, ucap Lee Yong Tak sembari menuturkan fakta anak asuhnya. Di lain sisi, sejumlah fakta menarik muncul setelah duel Red Sparks versus Caltex pada pertandingan kelima putaran 5 Liga Voli Korea musim ini. Melawan Caltex jadi pertandingan krusial bagi Red Sparks, terutama dalam menjaga jarak dengan Hyundai Hill State dalam perebutan posisi kedua klasemen. Tim Red Sparks wajib meraih poin demi kembali menggeser posisi Hill State di peringkat 2 klasemen Liga Voli Korea Selatan serta memberi tekanan kepada Pink Spiders di puncak.
Tak berhenti di situ saja, Spike Mega juga sempat buat Ko He-jin girang bahagia melihat aksi Mega yang sangat gacor di laga ini. Saking girangnya, Ko He-jin sampai beri tepuk tangan ke Mega dengan penuh tawa bahagia. Bahkan Megatron dengan ajaibnya memborong banyak poin yang buat pertandingan dimenangkan Red Spike. Epicnya laga ini dimenangkan Red Spikes berkat aksi Mega Back Attack yang sangat mengagumkan. Melihat kegacoran Mega, pastinya Silva juga frustasi dan pusing harus bagaimana menghadapi Megatron dan kawan-kawan. Dan pastinya dirinya juga mengakui bahwa Megawati merupakan salah satu pemain terbaik di Liga Voli Korea pada musim ini. Di mana Mega jadi salah satu pemain dengan prosentase serangan tertinggi di V-League musim 2024/2025 ini. Sebelumnya, dalam pertandingan ini Red Spikes diprediksi akan mematenkan posisi runner-up klasemen. Hal ini karena sisa pertandingan di putaran kelima diprediksi akan disapu bersih oleh Megawati Hangestri CS. Red Spikes menghadapi pertandingan melawan GS Caltex di sisa pertandingan putaran 5 yang akan menjadi sepenuhnya milik Red Spikes, tulis Sportski. Tim ini bertekad untuk membangun kemenangan dengan sisa pertandingan di seri reguler dan mendapatkan tempat di babak play-off Liga Voli Korea dan mendapatkan keuntungan untuk memperebutkan posisi kedua, tulis laporan tersebut. Red Spikes memiliki kelebihan satu pertandingan dari Hillstad yang saat ini ada di posisi 2 klasemen sementara Liga Voli Korea dengan 57 poin dan Red Spikes dengan 55 poin. Artinya, poin penuh dari Caltex bisa membawa Red Spikes membajak posisi runner-up. Middle blocker Red Spark Park Eun-jin akhirnya terang-terangan ungkap dua sosok di balik kekalahan atas AI Poppers akibat sangat buruknya permainan dari punggawa Red Sparks. Tak menyalahkan Mega dan Bukilik sebagai biang kerok kekalahan, ternyata Park Eun-jin justru mengungkap rahasia di balik buruknya permainan timnya. Eun-jin juga terang-terangan mengatakan jika suasana ruang ganti tim Red Sparks sedikit memanas akibat kekalahan itu. Sungguh di luar nalar alih-alih bakal jadi juara di musim ini, Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri justru dibuat tak berdaya saat melawan tim peringkat terbawah. Bermain di markas Gwangju AI Poppers, Mega DK gulung habis oleh AI Poppers dengan skor telak 3-0. Kunci utama keberhasilan AI Poppers menaklukkan Red Sparks adalah sistem blok mereka yang berjalan mulus. AI Poppers mencatat total 18 blok berhasil di laga tersebut. Catatan tersebut jelas menggambarkan betapa solidnya pertahanan AI Poppers di laga tersebut. Park Jeong-ah mencatat blok terbanyak dengan torehan 7 blok, sedangkan di tempat berikutnya ada Yu Zhang dengan 5 blok, disusul Lim Ju-eun dengan 3 blok. Blok yang diperagakan Park Jeong-ah ini yang kemudian membuat serangan-serangan Red Sparks yang bertumpu pada Megawati dan Bukilik seringkali mentah. Tim asuhan Chang Soyeon bisa membaca dengan baik alur serangan Red Sparks dan mementahkannya. Sebagai gambaran, Bukilik dan Megawati akhirnya tak mampu mencetak lebih dari 15 poin di laga itu. Duet andalan Red Sparks benar-benar bisa diredam. Bukilik hanya mencetak 14 angka sedangkan Megawati membukukan 12 poin. Usai kekalahan memalukan itu, pelatih Ko He-jin maupun para pemain Red Spark pun langsung meninggalkan lapangan usai pertandingan, tanpa melakukan peregangan maupun penghormatan kepada supporter seperti biasanya. Tindakan itu membuat sejumlah pendukung Red Sparks geram. Red Sparks harus meminta maaf kepada para penggemar yang pergi jauh-jauh ke Gwangju, tapi setelah pertandingan pelatih dan pemain tidak menyapa mereka. Tidak biasanya seperti itu, ujar penggemar Sparks. Di samping itu, pelatih Ko He-jin memberikan komentar pedas setelah timnya digulung AI Poppers kemarin. Dikutip dari media Korea Chosun, Ko He-jin sedih dengan kekalahan dari AI Poppers tersebut. Dengan menempati peringkat kedua klasemen akhir reguler, Red Sparks bakal memiliki keuntungan dalam 2 pertandingan kandang pada babak semifinal playoff Liga Voli Korea.
Hill State menjadi pesaing utama Red Sparks dalam perburuan posisi kedua itu. Saat ini Red Sparks tertinggal 2 poin di belakang Hill State. Sejujurnya kami sama sekali tidak bermain dengan baik dalam pertandingan hari ini. Dan kemauan para pemain tidak terlihat. Saya hanya ingin menggunakan pertandingan hari ini sebagai kesempatan bagi para pemain untuk mempersiapkan putaran ke-6 dan pasca musim. Terang Ko Hee-jin. Kekecewaan terlihat jelas di wajah pelatih Ko Hee-jin pada set ketiga saat Red Sparks tertinggal 13-21, Megawati berhasil mencetak 1 poin. Namun ketika para pemain kembali ke bench untuk melakukan high five, Ko Hee-jin justru tidak menyambut mereka, ia memilih berdiri jauh dari para pemainnya dengan tangan terlipat. Meski sempat tampil impresif dengan 3 kemenangan beruntun, performa Red Sparks dalam 2 laga terakhir mengalami penurunan. Meriam kembar Megawati dan Bukilik pun dibikin mati kutu, banyak spike Mega yang mampu diblok lawan, hingga hanya mampu mencetak 12 poin, dengan tingkat keberhasilan serangan cuma 30,6%. Performa Bukilik juga jauh menurun dari biasanya. Usai hasil buruk yang diterima itu, salah satu pemain Red Sparks, Park Eun-jin, akhirnya ikut memberikan suaranya. Park Eun-jin terang-terangan mengatakan jika kondisi ruang ganti timnya selepas kekalahan memalukan itu sedikit memanas. Hal itu dikarenakan pelatih Ko Hee-jin yang terlihat kecewa dan meluapkan kemarahannya. Selain itu, pemain berposisi sebagai middle blocker itu juga mengungkapkan biang yang kerok kekalahan atas AI Papers semalam. Alih-alih menyalahkan Mega dan Bukilik, Park Eun-jin justru sebut 2 orang ini sebagai dalang kekalahan memalukan timnya itu. Memang suasana ruang ganti tim sedikit memanas karena memang pelatih sangat kecewa dan meluapkan amarahnya. Dan kami sebagai pemain harus bisa menerima kritikan itu. Kami semua bermain tidak seperti biasanya dan sangat buruk di laga ini. Mega dan Bukilik juga bermain buruk, serangan dari Mega dan Bukilik sangat mudah terbaca oleh lawan. Tapi menurut saya bukan Mega dan Buki biang kerok kekalahan tim. Menurut saya yang salah di sini adalah setter dan pelatih, ujar Park Eun-jin.